kabar kalian semua? Baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelasnya pimpin doanya. Semua siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya sebelum mulai pelajaran. Yang nggak masuk hari ini siapa? Nihil ya. Oh, Nihil. Ada. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini nanti Ibu akan menyajikan permasalahan yang disajikan agar kalian nanti bisa menggambar diagram lingkaran, diagram batang, sama diagram garis. Seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke tujuan pembelajaran yang akan dicapai, nah kalian pernah kan dulu di SMP belajar tentang koordinat kartesius? Iya. Koordinat kartesius itu yang terdiri dari dua buah sumbu ya. Sumbu mendatar sebagai sumbu apa? Sumbu X. Sumbu yang tegak sebagai sumbu Y. Ya, seperti itu ya. Itu nanti kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Ada kaitannya dengan koordinat kartesius. Seperti itu. Nah, untuk aktivitas belajar hari ini, nanti kalian akan Ibu bagi kelompok. Kemudian kalian nanti Ibu bagikan LKPD dalam per kelompok. Setelah itu nanti kalian kerjakan LKPD itu. Boleh diskusi sama temennya, tanya jawab. Boleh nanti cari literatur untuk mengerjakan LKPD itu dari buku, dari internet, handphone, seperti itu. Kalau misalnya nggak ngerti, boleh tanya sama Ibu. Nanti Ibu keliling, seperti itu ya. Kalau sudah selesai nanti salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk presentasi gitu. Nanti kelompok lain boleh menanggapi atau enggak kalau kurang jelas boleh tanya. Seperti itu ya. Paham ya untuk aktivitas hari ini ya? Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu tampilkan PowerPoint dulu ya agar kalian mengetahui permasalahan yang akan Ibu sajikan. Nah, coba kalian pahami, lihat gambar PowerPoint tersebut. Pernahkah kalian melihat gambar seperti ini? Biasanya kalian melihat gambar seperti ini di mana? Iya. Oh iya. Ya, pernah melihat di misalnya kalian ke kantor kelurahan suka ada ya gambar seperti ini ya. Gambar, nah bentuknya seperti ini, gambar garis, batang, lingkaran. Nah, bisa kalian jumpai di kantor kelurahan, ruang guru, kemudian kantor puskesmas, seperti itu ya. Nah, yang mau kita pelajarin hari ini itu cara membuat ada data, kita akan menyajikan cara membuat dia menjadi diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis, seperti itu ya. Oke, nah silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Oke, ya coba nanti Ibu bagikan LKPD kelompok yang telah Ibu tentukan kemarin ya. Oke, sekarang masuk ke kelompoknya masing-masing. Masalah ya. Makasih, Bu. Ya. Coba ini yang sebelah sana tolong Ibu kejauhan. Oke ya. Sekarang coba silakan kalian berdiskusi untuk mengerjakan permasalahan yang ada di LKPD tersebut ya. Coba lihat instruksinya dulu terlebih dahulu. Petunjuk pelaksanaannya coba dibaca dulu, kemudian tujuannya. Kalau sudah paham, sekarang kalian kerjakan yang orientasi masalah yang ada di LKPD tersebut ya. Ya, nanti kalau nggak ngerti boleh diskusi, boleh tanya jawab, boleh lihat di buku, boleh tanya sama Ibu ya. Boleh juga lihat dari internet. Ya, oke, silakan kalian kerjakan sekarang.
Ya, udah selesai semua LKPD-nya? Nah, kalau udah semua, coba kita presentasi ke depan ya. Salah satu kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok siapa yang mau maju ke depan? Ya, yuk, coba silakan maju. Jadi teman-teman sekalian, dapat diperoleh data dari LKPD kita, yaitu pekerjaan orang tua itu ada petani, buruh, pegawai, dan juga pedagang. Petani di LKPD kita tertera petaninya 70 orang, buruhnya 90 orang, pegawainya 60 orang, dan juga pedagangnya 20 orang. Sehingga jumlah total seluruhnya itu ada 240 orang. Untuk membuat membuat diagram lingkaran ini, kita harus mencari tahu dulu berapa persen di tiap-tiap pekerjaannya. Dan untuk mencarinya itu dengan cara yang petani ada 70 orang kan. Jadi 70 orang ini dibagi sama jumlah semuanya, terus dikali 100% dan didapatkan hasilnya 29,16%. Begitupun seterusnya. Seperti buruh itu ada 90 orang dibagi jumlah semuanya 240 orang dikali 100% didapatkan jumlahnya 37,5%. Terus pegawai itu ada 60 orang dibagi sama jumlah semuanya itu ada 240 orang, terus dikali 100% jadinya 25%. Terus juga yang terakhir ada pedagang, itu ada 20 orang, terus dibagi sama jumlah semuanya itu ada 240 orang, dikali 100% sama dengan 8,3%. Setelah itu bisa dibuat ke dalam bentuk diagram lingkaran. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Izin bertanya. Seandainya yang diketahui hanya persen masing-masing dan jumlah pekerjaan orang tua siswa seluruhnya, gimana cara menentukan jumlah masing-masing orang tua siswa tersebut? Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih untuk Alia karena telah bertanya. Jadi yang dimaksud sama Alia tadi pertanyaannya, bagaimana jika yang diketahui hanya persentasenya saja dan juga yang ditanya itu jumlah banyaknya orang yang ada di pekerjaan tersebut gitu kan. Nah, jadi tulis dulu diketahuinya. Itu misal kita ambil yang pegawai. Pegawai itu 25%. Terus persentase keseluruhannya hanya itu 100%. Yang ditanya itu banyak pegawai. Nah, ini caranya. Tinggal persentase si pegawai ini dibagi sama persentase keseluruhannya dikali sama jumlah seluruh orang yang ada. Jadi kan 25% dibagi 100% dikali 240. Nah, ini ada persen nih di atas, di bawah juga ada persen. Kan ini bagi, jadi sama-sama habis coret. Nah, jadi ini juga bisa dibagi, jadinya 1/4 dikali 240 sama dengan 60 orang. Sampai sini sudah cukup. Oke, ada lagi yang ditanyakan tidak? Sudah paham semua ya? Oke, kasih hapus untuk kelompok 2.
Oke, kalau sudah paham semua untuk materi hari ini, kita tarik kesimpulan ya. Coba, apakah setelah dengan dibuat tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran, data lebih mudah dipahami? Iya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan atau manfaat dari kegunaan menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran? Gimana kesimpulan yang dapat diambil? Lebih simpel, bisa dibaca. Ya, lebih mudah dibaca. Kemudian apa lagi? Lebih praktis. Kemudian lebih mudah. Ya, mudah dipahami, lebih mudah lebih simpel ya. Oke, jadi berarti yang dapat disimpulkan dengan kita menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, dan diagram garis, datanya itu lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan lebih mudah dimengerti ya. Ya, untuk tes akhirnya agar kalian lebih mudah paham tentang materi hari ini, Ibu adain tes ya. Coba sekarang kalian kembali lagi ke tempat duduk semula. Oke, sekarang Ibu bagikan ini ya. Silakan kalian kerjain di kertas lembar ya. Oke, udah semua ya? Udah, kayak gitu dikumpul ya. Oke. Ya. Kasih, Bu. Iya. Nak. Oke, ini sudah, Nak. Oke. Ini udah. Ini udah semua ya. Oke, untuk nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi tentang ukuran pemusatan data kelompok, gitu ya, untuk mencari mean, modus, dan median, seperti itu. Nah, sebelumnya kan nanti kalian sudah pernah belajar kemarin tentang data tunggal ya, data tunggal, ukuran pemusatan data tunggal. Nah, kalian pahamin lagi itu agar nanti pas pertemuan yang akan datang kalian bisa ya, seperti itu ya. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba ketua kelasnya pimpin doa. Semua siap. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Silakan pulang ya.